akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, hari-hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa memang oknum itu tidak sedikit. Kalau kita bisa bilang memang tidak semua pegawai Dirjen Pajak, tidak semua pegawai Bea Cukai itu brengsek, ya betul, pasti tidak semua, pasti ada orang soleh di dalamnya, pasti ada orang yang berintegritas, pasti ada orang jujur. Cuman masalahnya persentasenya berapa? Kalau mayoritasnya brengsek, artinya ini lembaga harus direvolusi, bukan lagi direformasi. Nah, maka tentu dengan kejadian ini maka kita melihat ada banyak sekali ya, yang akhirnya menjadi ketakutan ketahuan mungkin ya. Ini seperti yang ada di thumbnail ini. Jadi PLN membuat surat internal yang bocor ke publik ketika melihat fenomena yang kita terjadi hari ini. Banyak orang-orang yang kemudian terciduk memiliki harta yang tidak jelas, harta haram, harta korupsi, tindak pidana pencucian uang dan sebagainya. Kita masuk pada pembahasan yang ada di Twitter ini. Luar biasa ini ya. Partai sosmed ini fokus untuk membongkar hal-hal yang seperti ini. Kemarin fokus juga membongkar harta-harta yang tidak wajar yang dimiliki para pejabat. Dimunculin tuh ya. Jadi yang punya Twitter, sahabat aja channel semua, ini harus memfollow ini nih, partai sosmed. Yang sekarang dibongkar adalah surat internalnya mereka, PLN maksudnya, untuk tidak bergaya hidup mewah. Ini yang justru kita pertanyakan, kita aneh. Kenapa fokusnya pada jangan bergaya hidup mewah? Ini salah kaprah ini. Pak Jokowi pun sama kemarin bilang, saya sedih lihat Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak banyak yang bergaya hidup mewah. Bukan itu intinya. Itu masalah betul. Itu menjadi sebuah perhatian publik betul, tapi intinya kan bukan di situ. Intinya dari mana harta mereka miliki, korupsi atau tidak. Jadi harusnya yang dikedepankan adalah stop korupsi. Jangan sampai korupsi. Kan begitu harusnya. Kita lihat ya, ini suratnya yang beredar sebetulnya udah agak lama, mungkin semingguan yang lalu ya. PLN, sifat sangat segera. Kewajiban menjaga citra perusahaan PLN Group. Jadi fokusnya pada menjaga citra. Ketika banyak politikus sekarang melakukan pencitraan, sekarang para BUMN sangat berhati-hati dengan citra mereka yang selama ini dikenal sebagai bergaya hidup mewah. Para petingginya nih. Jangan sampai yang bawah-bawah itu ke bawah-bawah, enggak. Yang bawah-bawah sih kita tahu lah ya bagaimana mereka mau melakukan korupsi. Yang bisa korupsi itu yang punya kekuasaan. Kita bacakan ya, kepada yang terhormat terlampir, berarti para pejabat. Dalam rangka mewujudkan PLN sebagai tempat terbaik untuk berbahagia, belajar, bertumbuh dan berkontribusi bagi Indonesia untuk solusi energi, serta mempertimbangkan adanya aspirasi masyarakat di media sosial terkait perilaku atau gaya hidup pegawai instansi lain, maka dipandang perlu untuk memastikan bahwa seluruh pegawai PLN Group aktif berperan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan menjaga citra perusahaan. Jadi kebayang lah dari sini aja PLN sudah ketakutan lihat Dirjen Pajak yang dibongkar netizen, Dirjen Bea Cukai dibongkar pula oleh netizen. Mungkin besok lusa satu persatu BUMN akan dikuliti juga nih sama netizen. Ya inilah dampak dari rasa ketidakadilan yang dialami oleh rakyat. Sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PT PLN Persero Bab 12, kegiatan sosial dan politik, ini tulisannya kecil banget ya, saya agak susah bacanya, yang menyatakan bahwa perseroan menghargai hak setiap pegawai untuk terlibat dalam aktivitas sosial dengan penekanan bahwa aktivitas sosial yang dilakukan sedapat mungkin memberikan nilai dan citra positif bagi perseroan. Jadi apapun yang dilakukan di sosial media itu harus menjaga citra PLN, katanya gitu. Ada teman saya tuh
teman SMP saya PLN. Itu sih sangat sederhana orangnya. Dengan ini disampaikan kepada seluruh pegawai, seluruh pimpinan unit kerja PLN Group agar secara konsisten menyampaikan kepada seluruh pegawai PLN Group beserta keluarga untuk 1. Menjaga nama baik PLN Group dengan tidak menyampaikan informasi dan atau tanggapan tentang perusahaan yang dapat menimbulkan citra negatif terhadap perusahaan. Jadi jangan ngomongin tentang PLN ke orang lain kalau itu akan disalah tanggapi. Kurang lebih begitu ya. Lebih baik diam. Mungkin gitu maksudnya. Nanti kita minta klarifikasinya ya dari PLN. Ini kan luar biasa. PLN ini perusahaan monopoli. Tidak punya pesaing. Pertamina aja udah masuk tuh dari Shell, dari apa ya. Ini PLN nggak ada. Luar biasa kan. Tidak punya pesaing sama sekali. 2. Tidak melakukan dan menghindari kegiatan sosial yang dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat kepada PLN dan atau menimbulkan kecurigaan sumber kekayaan pegawai. Ngeri ya, PLN lihat Rafael Alun kali ya. 3. Tidak mengekspos gaya hidup mewah dan atau kepemilikan barang mewah ke media sosial. Nah ini menarik nih nomor 3 nih. Tidak mengekspos gaya hidup mewah dan atau kepemilikan barang mewah ke media sosial. Jadi Anda pegawai PLN nih menurut surat ini ya, Anda boleh bergaya hidup mewah, Anda boleh memiliki barang mewah, tapi jangan diupload di media sosial. Gitu kali ya. Artinya jangan ketahuan publik, jangan ketahuan rakyat kalau Anda kaya gitu. Atau bisa jadi perspektif lainnya begini nomor 3 ini. Tidak mengekspos gaya hidup mewah dan atau kepemilikan barang mewah ke media sosial. Artinya para pegawai PLN atau minimal para pemimpin petinggi di PLN itu semuanya bergaya hidup mewah dan punya barang mewah. Jadi sekarang diumumkan jangan diekspos ke sosial media. Begitu kah gitu. 4. Memenuhi etika bisnis dan sosial PT PLN Persero. 5. Memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi kalau semuanya pakai nomor 5 sekaligus selesai itu. Harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pelanggaran etika bisnis dan sosial yang dilakukan oleh pegawai dan atau keluarga inti pegawai merupakan tanggung jawab dan menjadi konsekuensi dari pegawai yang bersangkutan. Jadi jangan melibatkan PLN katanya begitu ya. Bagi pejabat yang tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan etika bisnis dan sosial serta seluruh ketentuan yang lain maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ujung-ujungnya ketentuan-ketentuan lagi ya. Itu masalahnya ketentuannya adil atau tidak gitu. Nah, itulah yang terjadi sahabat Aja Channel semua. PLN ini nampak sudah menyiapkan persiapan yang luar biasa. Ini kan menjadi aneh buat kita. Hei, ada apa? Jangan-jangan pimpinan PLN sama juga dengan pimpinan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang selama ini bermewah-mewahan. Begitu? Atau bagaimana? Ini silakan dijelaskan. Ini giliran PLN yang tiarap kata partai sosmed. Salut dengan PLN yang tangkap dengan keadaan. Tapi sekalian saya mau nanya, kenapa masyarakat yang mau pasang baru kok diarahkan ke 1300 watt? Padahal masyarakat cuma perlu 900 watt. Karena nanti semuanya listrik, motor listrik, ini listrik, ini kebutuhan listrik jadi besar. Gitu kali ya PLN ya. Nah, ketika kita nyebut PLN, mention ya, maka PLN akan langsung menjawab. Nih luar biasa ya. Gercep. Ambigu ya, pegawai dilarang pamer harta. Hartanya kan hasil kerja di perusahaan, tapi dilarang pamer. Seolah-olah menginfokan bahwa kerja di sini duitnya gede, lu jangan pamer. Nah, gitu bukan sih? Nah, ini yang perlu dijawab gitu. Benar nggak sih? Kalau benar kan sesuai kepatutan dan kepantasan. Kan kuncinya itu. Ini bukan artinya nggak boleh kaya, nggak boleh. Bukan. Sesuai nggak dengan profil gajinya. Kan gitu. Dia punya harta berapa, sesuai tidak gitu. Kan itu yang sedang digarap oleh netizen bersama-sama hari ini. Heran deh, yang ngelarang hedon juga siapa? Raffi Ahmad dan artis-artis banyak yang pamer ya. Mereka makan artis beda lagi. Kalau dapatnya individu pengusaha mah bebas. Ini mereka pejabat. Pejabat itu digaji pakai uang rakyat. Uang rakyat itu uang kita gitu. Itu masalahnya. Tidak mengekspos gaya hidup mewah, tapi selevel GM atau direktur BUMN pada main golf ratusan juta dibayar kantor termasuk tiket pesawatnya dengan dalih tugas. Padahal cuma main golf. Dulu waktu kerja di BUMN perbankan, kalau punya duit di rekening tidak wajar langsung dipanggil dan diaudit internal termasuk rekening istri. Padahal cuma ratusan juta langsung dicurigai. Jadi ada istilah pegawai BUMN dilarang kaya kecuali jabatan tertentu karena memang faktor gaji dan bonus. Saya kira bagus kalau begitu ya, dimunculin lagi aja. Pokoknya tiap yang punya harta di atas 2 miliar
audit habis gitu ya, untuk para pejabat tentunya. BPJS kapan dikuliti Om supaya rumah sakit nggak alergi terima rakyat yang pasien BPJS? Harusnya nomor 1 tidak korupsi biar jelas dan padat. Malah seolah-olah yang penting jangan di-share di sosmed. Nah itu soalnya rakyat juga jadi makin pintar hari ini. Persoalannya kan ini korupsi. Ini kok malah bahas citra-citraan. Waduh, ampun PLN. PLN ini luar biasa ya. Ini kalau ini ngomong-ngomongin jelek PLN ini, matiin listrik repot kita. Listrik mati itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pakai handphone nggak bisa, pakai ini nggak bisa, lampu mana. Tapi tetap kita harus mengkritisi. Bagaimanapun harus dikritisi karena ini adalah obat untuk perbaikan PLN dan BUMN yang lainnya. Begitu Pak Erik ya. Kok malah melarang berperilaku hedon sih? Harusnya yang dilarang itu perilaku korupsi. Percuma melarang perilaku hedon tapi tetap melakukan praktek korupsi. Sebenarnya sah-sah saja gitu. Ya itu intinya ya. Kita juga sebetulnya tidak akan menjadi persoalan kalau mereka pamer moge, Rubicon dan sebagainya. Kalau memang itu bukan hasil korupsi. Tapi kalau lihat data hartanya aja tidak wajar kan, apalagi yang dikorupsi kalau bukan uang rakyat. Kan begitu ya. Seperti ini juga, ini ada satu cerita yang menarik juga ya. Beli barang 4 juta, pajaknya 55 juta. Warganet .2 gimana pegawai cukai nggak kaya raya? Nah ini nggak tahu nih ya, ini buktinya ada atau tidak ya, kita lihat dari Warta Ekonomi. Pejabat naungan Kementerian Keuangan belakangan ini kerap disorot. Teranyar Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Itu kan yang rumahnya ada di mana, di Cibubur ya, kayak istana itu loh. Andi Pramono terciduk kerap menggunakan barang mewah mulai dari jam tangan, cincin hingga rumah yang mega. Tidak hanya itu, anaknya pun turut tersorot di sosial media. Ia kerap mengenakan pakaian dengan merek mewah. Istrinya pun tak mau kalah. Hal itulah yang memantik warganet untuk mengeluhkan gelagat para pejabat dan keluarganya. Salah satu pengguna Twitter @lina_bisanova membagikan pengalaman tak mengenakannya saat berurusan dengan bea cukai. Gimana bea cukai nggak kaya raya? Dari satu orang aja malak segini dengan alasan dan perhitungan yang nggak jelas. Ini real kasus gue tahun lalu. Di unggahan itu Lina juga mencantumkan invoice pajak yang ia terima dari bea cukai, jumlah tagihannya 55 juta. Hampir 56 juta. Padahal invoice barang udah tertera, harga barang gue cuma 4 jutaan, tapi harus bayar pajak 55 juta. Ternyata duitnya buat beli Balenciaga. Luar biasa ya. Ini kalau benar memang begitu sangat mengerikannya sekali. Mudah-mudahan nggak benar lah berita ini ya. Tapi kalau benar kan ngeri sekali nih. Kita ada hidup di negara mana ini ya? Kita tidak bisa berhenti, kita tidak boleh diam saja karena ini menjadi pertanggungjawaban kita juga nanti di akhir kelak ya. Ya, karena Anda membela tidak, Anda membela rakyat apa Anda bagian dari pihak penguasa yang culas? Gimana? Kan kita harus menyiapkan jawaban itu gitu ya. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk mengkritisi kelakuan-kelakuan bejat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di negeri ini. Itu bentuk perjuangan kita, itu dakwah kita ya, amar ma'ruf nahi mungkar kita. Baik, terima kasih sudah membersamai saya di siang hari ini ya. Nanti kita coba gabung lah ya di membership sahabat Ajatena semua. Kalau mau interaksi lebih jauh dengan saya secara khusus, kita akan buatkan program-program di khusus member ya. Jadi Anda bisa masuk di deskripsi, ada linknya, Anda klik, itu bisa gabung ke channel SJ. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.